Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim 'ala hadzal nabiyyil karim. Nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Fayal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Tema kita kali ini masih melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam bab mujahadah di bagian kedua. Hadirin, dalam pembahasan bab ini An-Nawawi mengemukakan beberapa dalil tentang mujahadah yang bisa kita ambil beberapa hikmah di dalamnya. Yakni yang pertama bahwasannya kesungguhan itu, mujahadah atau kesungguhan itu meliputi semua aspek. Meliputi semua aspek. Yakni termasuk lisan, hati, dan perbuatan. Jadi kalau di bagian sebelumnya kita paham bahwasannya mujahadah atau kesungguh-sungguhan itu, sungguh-sungguh dalam hal ibadah, sungguh-sungguh dalam menjaga diri dari dosa, sungguh-sungguh berusaha taat pada Allah, sungguh-sungguh menghindarkan dari maksiat. Maka di bagian ini bahwasannya kesungguhan itu meliputi semua aspek, baik lisan, hati maupun perbuatan. Di mana dalil yang dikemukakan, yakni dalam surat Al-Muzammil ayat 8. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah asma Tuhanmu dan berbaktilah dengan sungguh-sungguh. Hadirin, wa tabattal ilaihi tabtila, dalam tafsirnya di antaranya tafsir Al-Muyassar, yang dimaksud wa tabattal ilaihi tabtila itu adalah menghadap secara total. Menghadap secara total. Artinya kalau kemudian kita berzikir, di sana di dalam maknanya juga termasuk ibadah, maka beribadahlah dengan total. Ibadah dengan sungguh-sungguh maknanya apa? Dengan total. Jadi ibadah tidak boleh disambi. Boleh nggak ibadah sambil disambi? Pernah nggak Bu ibadah sambil nyambi gitu? Ya. Sholat sambil apa? Masak. Ya, ada begitu. Pernah betul? Pernah? Enggak ya? Enggak, ya minimal enggak ngaku lah sudah. Ya. Minimal enggak ngaku ya. Ibadah sambil disambi. Ya. Akhirnya apa? Menjadi enggak fokus. Kadang mau sholat itu nunggu sinetronnya pas waktunya iklan ya. Sehingga kemudian akhirnya atau jalan tengahnya adalah apa? Sholatnya di depan TV ya.
Ya Allah. Padahal tidak boleh disambi. Wa tabattal lillahi tabtila itu adalah dengan sepenuhnya, ya, secara total. Dalam tafsir yang lain, tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, yang dimaksud wa tabattal lillahi tabtila itu adalah sepenuh jiwa. Tinggalkan segala kesibukan ketika sedang berzikir, dalam kaitan ini sedang beribadah. Jadi ketika sedang beribadah itu tinggalkan semua aktivitas, tidak boleh. Hadirin, memang kemudian ketika bicara fikih, apakah tidak sah orang yang sholat sambil masak itu? Sah betul? Ya sah, pokoknya waktu sholat ya sholat, bukan waktu sholat sambil makan sodil, gitu kan? Tapi ketika terbelah ini perhatian itu beda, nggak maksimal, ya, nggak maksimal, hasilnya beda. Setelah kemudian memang perlu fokus, perlu lebih sungguh-sungguh kita di dalam beribadah. Maka kesungguhan tadi, kesungguhan mujahadah yang dibahas di bagian sebelumnya, itu memang tidak hanya diterapkan di dalam hal menghindarkan dari kesyirikan, menghindarkan dari sifat-sifat keburukan, ya, tapi juga dalam hal ketika membangun kedekatan dengan Allah dalam hal ibadah juga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan wa tabattal ilahi tabtila, tadi maknanya adalah sepenuh jiwa, tinggalkan segala kesibukan untuk fokus sedang beribadah. Hadirin, itu tantangan memang. Bayangkan kita sedang rapat misalkan, rapat terus panggilan sholat, gimana gitu? Biasanya sholatnya teringat rapat atau rapatnya teringat sholat biasanya. Gimana? Gimana? Apa enggak ini? Mau makan ada azan, kira-kira gimana? Lanjutkan makan atau gitu ya? Kalau makannya sejam gimana? Kalau makannya sejam, jadi kadang memang begini Bu, ketika memang diperintahkan memperhatikan sungguh-sungguh dalam ibadah, itu kemudian maknanya adalah di dalam persiapan itu sudah muncul kesungguhan itu. Jadi kesungguhan ini bukan ketika ibadah baru sungguh-sungguh, bukan. Ada kesungguhan itu muncul ketika persiapan. Jadi ketika persiapan maksudnya gimana? Diatur waktunya. Mau rapat misalkan, ternyata rapatnya baru mulai jam 11. Ya perkirakan jangan sampai nanti bisa menjadikan waktu sholat duhurnya kegeser. Kalau kita lebih maju lagi, kalau gitu, kalau misalkan kita yang memutuskan rapatnya jam 11 lah, jam 10, nah gitu. Majukan lagi, itu bukti kesungguhan gitu. Jadi memang caranya begitu, itu namanya antisipatif. Jadi tidak sholat baru sungguh-sungguh, tetapi bahkan sebelum dilaksanakan kita sudah sungguh-sungguh mengatur waktu agar sholatnya tidak bergeser. Jadi disinilah kemudian wa tabattal ilahi tabtila itu diwujudkan dengan sikap-sikap antisipatif. Hadirin Bapak Ibu rahmatullah, jadi ini adalah mujahadah di dalam beribadah. Jadi meliputi lisan, ya, dalam ibadah, lisan yang benar-benar fokus, ya kan, tidak sambil yang lain. Kemudian hati juga begitu, perbuatan juga demikian. Bagian selanjutnya adalah hikmah berikutnya yang kita ambil dari pembahasan ini adalah semakin kita sungguh-sungguh, Allah akan semakin cinta. Semakin sungguh-sungguh, Allah akan semakin cinta. Hadirin Bapak Ibu rahmatullah, dalam hadis Nabi yang dikemukakan dalam kitab ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, ya, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi
wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu. Rawahul Bukhari. Cukup panjang hadisnya. Sungguh Allah telah menyatakan, barang siapa menentang kekasihku, barang siapa memusuhi kekasihku, maka akulah yang akan memeranginya. Hadirin, ini hati-hati. Memang hadis qudsi ini menurut saya cukup tegas ya. Barang siapa memerangi kekasihku, maka akulah yang akan memeranginya. Jadi ini perlindungan bagi para kekasih Allah. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang mencintai Allah, mereka yang juga dicintai oleh Allah Ta'ala. Allah alam. Kemudian tiada seorang hamba memperdekat dirinya kepadaku dengan amal ibadah sunnah yang sangat kusenangi sesudah memenuhi kewajibannya sehingga aku mengasihinya. Hadirin, setelah jadi amal utama yang mendekatkan kita kepada Allah adalah amal wajib. Kemudian kita perdekat dengan amal sunnah. Dan ketika aku sudah kasih kepadanya, maka akulah sebagai pendengaran dan penglihatannya, serta sebagai tangan yang dipergunakan dan kaki yang dilakukan olehnya. Dan jika ia mohon, pasti dikabulkan, dan jika mohon perlindungan, pasti dilindungi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis ini sangat jelas ada tahapan yang bisa kita lalui dalam kesungguh-sungguhan ibadah ini. Apa itu? Yang pertama adalah beresi yang wajib. Jadi ibadah itu yang utama adalah beresi yang wajib. Jangan berburu sunnah sebelum wajibnya beres. Misalkan pernah kan ada itu sholat malam jam 1 katanya sampai jam setengah 4, kemudian tidur bangun jam setengah 8 ya. Ditanya, loh kok enggak sholat subuh? Apa katanya? Ganjaran nih sholat tahajud susuk apa? 3 nyusui apa? Subuh. Nggak ada itu. Selamanya sunnah itu nggak bisa mengungguli wajib. Selamanya Pak, selamanya. Dengan puasa sunnah selamanya nggak akan bisa menggantikan puasa wajib dalam arti pahalanya. Ya. Maka urusan wajib itu memang harus diutamakan karena memang itulah yang difardukan Allah, dan komponen fardu ini adalah yang paling disukai Allah jika kita mendekat kepada Allah. Jadi yang utama adalah fardu. Sholatnya beresi yang fardu, puasanya beresi. Yang utama-utama di situ. Nah, kemudian tambahkan yang sunnah. Nah, baru tambahkan yang sunnah. Tambahkan rawatib, qobliyah ba'diyahnya. Kemudian tambahkan apa? Nawafilnya, jadi duhanya, tahajudnya, tambahkan begitu. Jadi bukti kesungguhan ternyata diantaranya itu ditambahkan yang sunnah. Jadi sekali lagi tadi tahapannya wajib beresi, kemudian tambahkan sunnah. Jadi jangan sampai kemudian kebalik ya. Jadi kadang mementingkan yang sunnah, yang wajib morat-marit. Ada loh yang mementingkan untuk bisa segera melakukan amalan sunnah, yang wajib dikorbankan. Sekalinya sholat keburu-buru, sholat wajib padahal itu keburu-buru, sholatnya keburu-buru. Padahal apa? Hanya buru biar bisa amal sunnah. Nah,
Ini kan namanya kebula, kebalik, ya kan? Iya kan? Masa sih urusan sunnah didahulukan, yang dikorbankan yang wajib? Nggak ada pelajarannya. Yang wajib sempurnakan, sunnah itu nanti jika memungkinkan. Jadi tak kemudian dibalik-balik begitu. Ibu-ibu misalkan amal wajib di rumah sama sunnah juga harus hati-hati. Makanya kan kalau puasa sunnah itu harus izin dulu kalau ada suami di rumah. Pernah dengar nggak Bu perintah itu? Pernah ya? Jadi kalau mau amal sunnah, mau puasa sunnah, ada suami di rumah harus izin dulu, izin. Ya. Jangan kemudian sudah suami nggak pernah pulang, ya kan? Sudah di luar pulau 10 bulan, pulang hanya sehari, ditinggal puasa lagi, kan? Puasa mutih sisanya, tambah. Jangan. Jadi kalau puasa sunnah ada yang lebih wajib yang ibu harus selesaikan. Ya. Maka disitulah puasa sunnah itu izin dulu karena ada yang lebih wajib. Nah, ya. Jadi sholat tahajud misalkan malam tahajud. Di saat malam itu kemudian bapaknya dem ya bolak-balik dem. Gimana? Terus ibu saya sholat sunnah sih 30 rakaat misalkan gitu. Iya. Jadi ya kalaupun diizinkan ya sudah, jangan lama-lama. Ada yang lebih wajib yang harus diselesaikan, ya. Ada yang lebih wajib yang harus ditunaikan. Jangan berlama-lama malah kemudian sampai yang wajib menjadi geser-geser. Iya kalau kemudian masih bisa tertunaikan, kalau tidak bagaimana? Ya. Jadi sekali lagi yang wajib beresi, kemudian baru tambahkan sunnah. Nah, disinilah kemudian semakin kita sungguh-sungguh menambahkan sunnah, Allah semakin cinta. Tadi bahkan sampai kemudian kalau Allah mencintai seorang hamba, tidaklah aku menjadi matanya yang dia gunakan untuk melihat, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi kakinya, menjadi tangannya. Luar biasa, Pak. Ini gambaran yang luar biasa. Makanya penyandil saya, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, para mujahid yang sungguh-sungguh mereka dalam berjuang, sungguh-sungguh mendekat kepada Allah, itu kekuatannya tiba-tiba menjadi double-double. Kok bisa begitu? Ya kan memang itu. Aku menjadi tangannya yang dengan itu dia gunakan memegang. Aku jadi kakinya. Tadi kan hadisnya tadi. Jadi para mujahidin itu yang di medan perang kan termasuk mujahid juga, kan? Yang sungguh-sungguh dalam mempertahankan kalimat-kalimat Allah dari penindasan, dari pelecehan, ya. Itu tiba-tiba menjadi kekuatannya double-double, Pak. Ya. Tiba-tiba akalnya semakin cerdas, ya, semakin cerdas. Memang kok bisa begitu ya? Ini karena memang mereka sudah diberikan Allah tambahan tadi, tambahan kekuatan, tambahan kelebihan-kelebihan yang lain. Hadirin, maka kalau kita ringkas tadi, semakin kita sungguh-sungguh, Allah semakin cinta. Makanya semakin sungguh-sungguh ibadah, semakin sungguh-sungguh dalam menjauhi maksiat, ya, itu adalah semakin cinta. Sebagai tambahan keterangan, jadi masih ingat kasusnya berwasilah dengan amal solih, ya. Pernah dengar hadis 3 orang yang tersesat di dalam gua, kemudian ketutup batu besar. Pernah dengar ya hadis itu? Nah, itu apa yang salah satunya dilakukan? Jadi ada 3 orang ini, Bapak Ibu, itu yang dalam gua, kemudian tidak bisa keluar karena tertutup oleh batu besar. Mereka kemudian mereka saling menasihati, menyampaikan kalau gitu cari amalan yang paling bagus, amalan yang kalian lakukan, yang itu dilakukan karena Allah. Kemudian setelah itu memintalah kepada Allah. Nah, mereka menyebut amal masing-masing. Nah, di antara amal masing-masing ini, yang salah satu adalah menghindarkan dari maksiat. Maka kesungguh-sungguhan kita menghindarkan maksiat itu bisa menjadi amal luar biasa. Bisa menjadi wasilah
Apa wasilah itu? Menjadi sarana untuk kita mendapatkan ijabah doa. Jadi Bapak Ibu sekalian, doa itu kalau panjenengan awali dengan amal-amal solih itu beda, bobotnya beda. Jadi kemungkinan diijabahnya semakin besar, bahkan melebihi yang kita harapkan. Nanti boleh dicek lah. Di antaranya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 127 di antaranya. Itu Ibrahim alaihissalam mengawali dengan amalan solih yang utama baru berdoa. Jadi amal soleh dulu baru berdoa. Jadi kalau banyak ingin diijabah doanya oleh Allah, awali dengan amal soleh. Kemudian di As-Saffat lagi, As-Saffat ayat 99 sampai 101 itu juga begitu. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam diawali dengan amal soleh. Maka kalau ingin mau doa, awali dengan amal soleh. Amal soleh yang mana? Manapun, ya. Mungkin habis sholat, kan amal soleh, doa. Habis masak, doa, ya kan? Boleh. Habis amal-amal soleh lah pokoknya sudah. Itu boleh berdoa. Jadi apa nggak boleh berdoa kapanpun boleh, tapi akan lebih kuat lebih besar peluang ijabahnya ketika diawali dengan amal soleh. Insya Allah akan kita jelaskan lebih detail tentang wasilah amal soleh ini. Hadirin Allah, akhirnya tadi kesimpulannya dalam pembahasan kali ini apa tadi? Yang pertama bahwasanya kesungguhan atau mujahadah itu meliputi segala aspek, ya, semua aspek, yakni lisan, hati, dan perbuatan. Tidak hanya dalam hal meninggalkan maksiat, tapi dalam beribadah bersungguh-sungguhlah. Jangan disambi kalau ibadah tadi. Jangan biasakan menyambi dengan ibadahnya, menangkan ibadahnya. Ya, kenapa? Biar fokus untuk Allahnya. Yang kedua, bahwasanya semakin kita sungguh-sungguh, Allah semakin cinta. Allah akan semakin dekat dengan kita. Maka semakin sungguh-sungguhlah dalam ibadah, semakin sungguh-sungguhlah dalam meninggalkan maksiat. Karena ternyata orang yang semakin sungguh-sungguh meninggalkan maksiat itu semakin dekat dengan ijabah doa, semakin dekat dengan diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala yang bahkan melebihi yang kita harapkan. Semoga manfaat ngaji kita kali ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.